Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana kita menjadi pribadi muslim yang tangguh. Kita menjadi pribadi orang Islam yang kuat dan yang kokoh. Oleh karena itu, ada beberapa karakter yang telah dirumuskan oleh guru-guru kita. Di antaranya Imam Hasan al-Banna merumuskan 10 karakter bagaimana seseorang itu ingin menjadi muslim yang sejati, menjadi pribadi muslim yang tangguh. Yang pertama itu adalah salimul aqidah. Apa yang dimaksud dengan salimul aqidah? Yaitu akidahnya, keyakinannya sepenuhnya bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya sepenuhnya hanya kepada Allah. Setiap hari kita beribadah kepada Allah. Setiap hari kita mendirikan salat, di sana kita mengikrarkan diri kita kepada Allah bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Dalam ikrar ini sudah ada isyarat bahwasanya seseorang muslim yang sejati, seseorang muslim yang tangguh, dia memiliki keyakinan, keimanan yang bersih, tidak bercampur aduk dengan kesyirikan. Yang kedua itu adalah sahihul ibadah. Apa yang dimaksud dengan sahihul ibadah? Yaitu ibadahnya yang benar. Ibadahnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW telah mengajarkan bagaimana caranya salat, bagaimana caranya berwudu, bagaimana caranya berpuasa, berhaji, berzakat dan sebagainya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan jangan kalian batalkan amal kalian. Kenapa jadi amalnya batal? Karena amalnya dicampur adukkannya dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu hendaklah kita mengamalkan suatu amalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan tentunya sebagaimana yang telah dijelaskan, dibimbing oleh guru-guru kita. Yang ketiga itu adalah matinul khuluq. Apa yang disebut dengan matinul khuluq? Yaitu orang yang mempunyai akhlak yang kokoh. Apa akhlak yang kokoh? Yaitu akhlak yang mulia. Inilah misi utamanya Rasulullah SAW ketika beliau diutus ke muka bumi itu, yaitu untuk diutammima makarimal akhlak, yaitu yang diartikan menyempurnakan akhlak yang terpuji, menyempurnakan akhlak yang mulia. Ketika kita mempunyai akhlak yang mulia, ketika kita mempunyai akhlak yang terpuji, maka keimanan kita akan semakin sempurna. Sebagaimana sabda Nabi kita, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya kepada Allah ialah orang yang paling bagus akhlaknya. Yang keempat itu adalah qawiyul jisim. Apa yang dimaksud dengan qawiyul jisim? Yaitu orang yang mempunyai fisik yang kuat, orang yang bertubuhnya kuat. Karena orang yang mempunyai fisik yang kuat ini dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beriman tetapi dia lemah.
Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if atau kama qala Rasul. Orang mukmin, orang yang beriman yang kuat fisiknya lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang mukmin, orang yang beriman tetapi dia lemah fisiknya. Ini menggambarkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga kesehatan kita, menjaga fisik kita, sehingga fisik kita selalu tegar, selalu kuat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu adalah musaqqaful fikri. Artinya dia mempunyai wawasan yang luas. Orang yang mempunyai wawasan yang luas, dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Karena dia memiliki ada rujukan-rujukan yang ternyata berbeda pendapat. Sehingga dia akan mengkompromikan pendapat-pendapat yang berbeda ini. Dan dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Dan dia pun juga tidak akan terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang mungkin pendapat itu dapat menjerumuskannya kepada jalan yang tidak benar. Dan orang-orang yang mempunyai wawasan yang luas mempunyai isyarat bahwasanya dia adalah orang yang cerdas. Dengan kecerdasannya dimanfaatkannya untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Karena orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai ilmu ini sama saja dengan orang yang diangkatkan derajatnya di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian yang keenam, mujahadatun lin nafsi. Artinya dia dapat melawan hawa nafsunya. Dia dapat menekan nafsunya agar tidak dikendalikan nafsunya. Orang yang kuat, orang yang cerdas, orang yang dapat mengendalikan nafsunya dan dia dapat mengamalkan apa untuk bekalnya nanti di akhirat kelak. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan yang ketujuh itu adalah munazzamun fi syu'unihi. Artinya dia pandai memanajemen waktunya dalam keadaan apapun. Dia dapat membagi masanya, membagi waktunya untuk kebaikan. Dan juga ini berkaitan dengan karakter yang kedelapan, yaitu dia dapat memanajemen waktunya. Yaitu dengan waktu yang dia punyai, dia manfaatkan untuk hal-hal yang memproduktivitas dirinya. Sehingga dia menjadi lebih produktif dalam waktu yang dipunyainya. Orang yang mempunyai waktu yang baik, maka dia akan dapat hasil yang maksimal. Kemudian, yang kesembilan itu adalah nafi'un li ghairihi. Apa yang dimaksud dengan nafi'un li ghairihi? Yaitu orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian ialah orang yang paling bermanfaat. Kehadiran kita selalu dicari-cari orang. Kehadiran kita memberikan manfaat yang baik. Maka kita termasuk manusia yang terbaik di antara orang-orang tersebut. Dan yang terakhir ialah qadirun 'alal kasbi. Artinya dia mampu berusaha sendiri. Dia mandiri, dia tidak meminta-minta kepada orang. Karena sebagaimana yang diceritakan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mafhumnya ada seorang laki-laki yang pergi ke hutan. Dia ke hutan untuk mengambil kayu bakar, lalu dijualnya di pasar. Itu lebih baik baginya, khairun lahu min ayyatakaffaf. Lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang lain. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, dari 10 karakter ini, maka kita akan menjadi pribadi muslim yang tangguh. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan mempraktekkan serta menanamkan dalam diri kita ke-10 karakter ini sehingga kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, pribadi muslim yang sejati.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.